Perkenalkan, nama saya Renadia Simanjunta. Saya dari Prodi Fisika. Nomor induk mahasiswa saya 120 11 0025. Saya dari TPB 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar PKS, yaitu mengenai program C++ dan flowchart. Sekian, terima kasih. Bisa dilihat di sini. Pertama-tama sudah pasti kita mulai dengan include. Dan selanjutnya kita isi dengan using namespace. Dan selanjutnya kita isi dengan in main. Selanjutnya kita isi fungsi-fungsi seperti code mata kuliah fisika dan fungsi code yang pertama jarak tempuh dan fungsi code kedua waktu tempuh. Selanjutnya kita masukkan code pilih mana, kita masukkan fungsi pilihan, dan masukkan fungsi code banyaknya perulangan. Selanjutnya kita ke pilihan pertama yaitu if atau percabangan. Lalu kita masukkan for atau looping atau perulangan. Kita masukkan fungsi code yaitu masukkan kecepatan, masukkan fungsi code lagi untuk masukkan waktu, dan masukkan fungsi code jarak tempuhnya. Selanjutnya ada else if atau pilihan kedua atau percabangan juga. Dan langsung saja kita masukkan fungsi code, masukkan jaraknya, code masukkan kecepatan, dan code waktu tempuhnya. Dan terakhir pilihan ketiga yaitu else, yaitu code pilihan error. Langsung saja kita coba. Oke. Di sini kita langsung saja masukkan angka 1. Dan di banyaknya perulangan kita isi angka 3. Selanjutnya kita masukkan kecepatan 4 dan masukkan waktu 2. Dan jarak tempuh yang kita dapat yaitu 8. Selanjutnya kita masukkan kecepatan 2, lalu masukkan waktu 4, dan jarak tempuh yang kita dapat yaitu 8. Selanjutnya kita masukkan kecepatan 1, kita misalkan 1, dan masukkan waktu kita misalkan 5, maka jarak tempuhnya yang kita dapat yaitu 5. Lalu selanjutnya kita langsung saja masuk ke logaritmnya. Baik, langsung saja. Ini dia. Yang pertama, kita mulai dari main. Selanjutnya kita masukkan input integral angka. Lalu kita masukkan output yang pertama jarak tempuh dan kedua waktu tempuh. Lalu kita masukkan input angka. Selanjutnya kita bikin if angka sama dengan 1. Jika kita membuat angka 1 maka akan betul, dan jika kita memilih angka selain 1 maka akan salah. Bisa dilihat. Jika kita memilih angka 1, selanjutnya output akan masukkan ke kecepatan dan input akan ke V, dan output akan masukkan waktu langsung input ke T. Selanjutnya akan masuk rumus dan output hasilnya adalah ini. Selanjutnya jika kita memilih angka 2 maka akan betul, dan kita memilih angka selain 1 dan 2 maka akan output pilihan akan error. Dan seperti ini. Langsung saja kita mulai programnya. Misalkan kita milih 1. Dan contoh masukan kecepatannya 2. Dan waktunya 3. Dan hasilnya yang kita dapat adalah 6.
Selanjutnya, jika kita memilih waktu tempuh dan memasukkan jaraknya misalkan 4 dan memasukkan kecepatannya 2, maka hasilnya adalah 2. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke program C++ mengenai biologi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai program kedua, yaitu mengenai biologi. Yang pertama, kita mulai dengan include, langsung ke using namespace, dan ke fungsi in main. Selanjutnya kita ke string next dan nama. Di sini kita lihat fungsi code. Selamat datang di tugas program PKS Renaldo Jaya Simanjuntak. Selanjutnya kita masuk ke fungsi code. Pada program ini Anda mendapatkan informasi klasifikasi mengenai jenis-jenis kingdom yang ingin Anda ketahui. Selanjutnya, kita masukkan juga fungsi code lagi, ketik next untuk memilih jenis kingdom yang ingin diketahui. Selanjutnya, ke string lanjut. Selanjutnya, kita langsung ke variabel next, dan fungsi code, berikut 5 jenis kingdom. Di sini ada 5 pilihan, yaitu yang pertama Monera, kedua Protista, ketiga Fungi, keempat Lantai, dan kelima Animalia. Selanjutnya kita ke fungsi code, ketik nama kingdom yang ingin dipilih. Yaitu langsung ke fungsi chain, nama. Dan kita ke fungsi if ada Animalia, dan di sini menjelaskan di fungsi code, menjelaskan mengenai kingdom Animalia. Selanjutnya ke fungsi if lagi, mengenai Plantae, dan ke fungsi code yang menjelaskan mengenai Plantae. Selanjutnya ke fungsi if lagi, nama dan fungi, lalu ke fungsi code mengenai fungi. Selanjutnya ke fungsi if mengenai Protista dan fungsi code yang menjelaskan mengenai Protista. Selanjutnya ke fungsi if mengenai Monera dan selanjutnya ke fungsi code yang menjelaskan mengenai kingdom Monera. Selanjutnya kita ke fungsi code yang menjelaskan klasifikasi dari kingdomnya. Lalu ke fungsi code jika kita ingin mengetahui klasifikasi kingdom lainnya, dan ke fungsi code ketik iya jika iya kita sudah merasa puas dengan hasilnya, ketik tidak jika belum. Selanjutnya kita ke fungsi chain yaitu lanjut. Selanjutnya kita ke fungsi while yaitu lanjut. Fungsi ini akan mengulang mengenai fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya kita ke fungsi code yaitu terima kasih semoga bermanfaat. Kita coba saja, kita jalankan saya langsung. Langsung saya kita ketik next. Akan muncul 5 pilihan. Misalkan kita tulis Plantae, maka akan muncul penjelasan mengenai Plantae. Dan jika kita ingin mengetahui klasifikasi kingdom lainnya, kita ketik ya. Dan kita memilih misalnya fungi. Maka akan muncul penjelasan mengenai fungi. Mungkin itu saya penjelasan mengenai C++. Kita lanjut ke logaritmnya. Baik, di sini ada program logaritm. Program kedua mengenai biologi. Yang pertama, kita langsung ketik main, lalu code string next nama. Selanjutnya kita bikin output. Selamat datang di tugas program PKS Renaldo Jaya Simanjuntak. Selanjutnya kita ketik output lagi. Pada program ini Anda akan mendapatkan informasi klasifikasi mengenai jenis-jenis kingdom yang ingin Anda ketahui. Selanjutnya kita ketik output lagi, ketik next untuk memilih jenis kingdom yang ingin ketahui. Lalu kita buat string lanjut dan input next. Dan di output ini bisa dilihat terdapat 5 jenis kingdom. Yang pertama Monera, kedua Protista, ketiga Fungi, keempat Lantai, dan kelima Animalia. Selanjutnya output ketik nama kingdom yang ingin dipilih. Selanjutnya input nama. Misalkan nama Animalia, maka akan menjelaskan mengenai kingdom Animalia. Selanjutnya kita ketik nama Plantae, maka output akan menjelaskan mengenai Plantae. Dan jika kita ketik fungi, maka akan muncul penjelasan mengenai fungi.
Dan jika kita ketik nama protista, akan muncul penjelasan mengenai protista. Dan jika kita ketik nama Monera, akan muncul output mengenai kingdom Monera. Selanjutnya ada output ini klasifikasi dari kingdomnya. Dan selanjutnya ada output apakah Anda ingin mengetahui klasifikasi kingdom lainnya. Dan selanjutnya output jika iya, ketik ya. Dan jika merasa cukup, ketik no. Selanjutnya input lanjut. Misalkan jika kita tidak membuat input max, maka tidak ada keluar seperti output berikut seperti yang ada di sini. Selanjutnya, kita ke lanjut ya. Dan jika kita ketiknya, maka akan kembali ke atas. Dan jika kita titik no, maka output akan keluar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.